Kita tahu hidup ini tidak lepas antara yang rohani dan yang jasmani. Kalau kita hanya fokus pada yang rohani, maka kita melupakan hal yang juga penting Tuhan beri kepada kita, yaitu tubuh ini supaya kita jaga. Itu sebab kalau kita fokus kepada yang rohani saja, itu memang jadi orientasi. Tetapi kalau saja, maka kita melupakan, menghilangkan dimensi kehidupan yang utuh yang Tuhan beri kepada saya dan saudara sebagai insan yang hidup. Sebagai manusia yang hidup, kita ada dua elemen penting, yaitu jiwa terkoneksi dengan Tuhan. Di dalamnya ada roh yang membawa kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita harus kenyangkan ini dengan firman Tuhan. Tetapi yang kedua, yaitu jasmani juga, kita harus beri makan supaya olehnya jiwa ini boleh bersama-sama dia pakai tubuh ini untuk mempermuliakan Tuhan. Bukankah Tuhan bilang kepada kita, permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi memuliakan Tuhan tidak sekedar kita berpikir tentang Tuhan, tetapi eksistensi dari mempermuliakan Tuhan harus termanifestasi dari sikap kita, dari kata-kata kita, dari tingkah laku kita, dari gerak-gerik kita yang kita gunakan melalui tubuh ini. Karena tidak mungkin kita mempermuliakan Tuhan hanya jiwa saja. Kalau jiwa tidak butuh tubuh, maka kita sudah ada di surga bagi yang percaya kepada Tuhan. Tetapi juga tubuh ini butuh jiwa. Kalau tidak, maka dia hanya sebatas jenazah, sebatas mayat yang tidak punya kehidupan. Itu sebab Tuhan mengajar kita setelah kita menaikkan doa permohonan mengenai yang rohani, yaitu 3 hal seperti diajarkan oleh Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 3 poin penting yang Tuhan ajar kita mengenai kehidupan rohani. Setelah itu Tuhan ajar kepada kita supaya kita juga memohon hal yang jasmani kepada Allah kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi saudara, ini satu kesatuan yang utuh. Memang kalau kita diperhadapkan antara harus memilih yang rohani atau yang jasmani, Tuhan mengajar kita harus mengutamakan Allah. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada siapapun, kepada apapun. Itu sebab kalau demi Tuhan kita harus lapar, ya memang itu adalah resikonya. Kita tidak boleh menjual Tuhan demi makanan. Berapa banyak orang di luar sana mengkhianati Tuhan, menjual Tuhan, menjual imannya karena makanan, karena soal perut, karena soal hal-hal lain yang bersifat fana ini. Kita tidak boleh begitu. Tetapi sekali lagi, di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajar kita supaya saya dan saudara harus juga berdoa memohon kebutuhan jasmani. Jadi itu hal yang penting Tuhan ajarkan kepada kita. Tetapi saudara, berkat jasmani bukanlah syarat untuk kita mempunyai kehidupan yang rohani. Sebaliknya, berkat dan kehidupan rohani bukanlah syarat untuk Tuhan memberikan kepenuhan jasmani kepada umatnya. Saudara, kalau baca sejarah perkembangan dan perjalanan dari umat Tuhan, begitu banyak air mata yang terjadi pada umat Tuhan. Mereka mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan, persekusi. Bahkan ada yang sampai dimasukkan ke penjara, ada yang sampai dibunuh. Demi iman, demi Tuhan. Mereka mengalami itu. Jadi dari situ kita memahami, tidak selalu ada korelasi yang sejajar. Ketika kita mempunyai iman yang militan kepada Tuhan, otomatis kehidupan jasmani akan selalu terpenuhi. Kita tidak mengenal, Tuhan tidak mengajar tentang teologi kemakmuran.
Percaya Yesus, semua kehidupan akan aman. Percaya Yesus, engkau akan terpenuhi jasmanimu. Itu manipulasi. Firman Tuhan tidak ajar demikian. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita, waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kecukupan, puji Tuhan. Tuhan memberikan kelimpahan, terpujilah Tuhan. Tetapi juga, waktu kita kekurangan, kita juga mengatakan, terpujilah Tuhan. Jadi ini pengajaran yang mendalam Tuhan ajarkan kepada kita. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada dua hal saya akan sampaikan kepada saudara berkaitan dengan doa yang Tuhan ajarkan ini. Yang pertama, waktu kita memohon kepada Tuhan, berikanlah pada hari ini kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ada ketergantungan kepada Allah. Poin yang pertama, ketergantungan kepada Allah. Saudara, orang dunia berpikir mereka menghasilkan sesuatu, membuat sesuatu, mendapatkan sesuatu karena kekuatannya, dipikir begitu. Karena jerih lelahnya, karena usahanya. Jadi semua tertuju kepada aku. Ini karena capaianku. Ini karena aku yang berusaha. Kalau aku tak berusaha, tidak mungkin ada seperti yang engkau lihat hari ini. Jadi semua fokus kepada dirinya. Ini kesombongan yang ada pada dunia. Jadi human center bukan God center lagi. Bukan Tuhan yang dipermuliakan. Tetapi dia sendiri yang mau mengambil kemuliaan Tuhan di dalam capaian-capaiannya. Dengan saya dan saudara berdoa, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Maka kita bergantung kepada Tuhan. Kebergantungan kita kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita betul-betul berserah penuh kepadanya untuk dia pimpin hidup kita step by step dalam seluruh kehidupan kita. Di dalam ayat ini, ketika kita bergantung kepada Allah, kita diajarkan supaya tidak malas-malas. Saudara, jangan salah paham dengan ayat ini. Waktu kita diajar oleh Tuhan berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, lalu kita berdoa saja. Tidak perlu untuk melakukan sesuatu. Kita lipat tangan saja, karena Tuhan bisa memberikan makan. Karena Elia dikasih makan oleh burung gagak, dia tidak bekerja. Wah, ini hati-hati. Kita salah menilai kitab suci, pada akhirnya kehidupan kita juga menuju kepada hal-hal yang fatal. Waktu Tuhan mengajar demikian, sekali lagi ini menunjukkan ketergantungan, bukan kemalasan. Tuhan tidak mengajarkan kemalasan di dalam ayat ini. Tidak. Kemalasan itu mendatangkan kekurangan. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal demikian. Dan orang yang malas adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan suruh orang malas itu supaya belajar kepada semut. Hai pemalas, perhatikanlah semut. Pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Mana ada semut yang kekurangan makan bahkan di dalam paceklik sekalipun. Mereka mempersiapkan makannya sehingga baik siang atau malam, baik susah atau kelimpahan, mereka tidak kenal kekurangan. Mereka selalu menyediakan makanan bagi masing-masing semut itu. Kita belajar satu hal dari situ. Tuhan bilang, manusia tidak boleh malas. Kemalasan dibenci oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang, kalau ada seorang tidak bekerja, jangan dia dikasih makan, janganlah orang itu makan. Itu firman Tuhan tajam sekali. Jadi sekali lagi, kalau ada orang Kristen suka malas-malas, iman macam apa yang dia punya sehingga dia malas? Karena Tuhan tidak ajar orang malas untuk menjadi malas. Oh, karena firman Tuhan bilang juga di dalam Matius 5 ayat 3,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jangan pakai firman Tuhan untuk pembenaran yang tidak benar. Tuhan tidak maksudkan miskin secara jasmani. Itu maksudnya seperti ayat ini sebenarnya. Ayat 11 ini. Kebergantungan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita sadar bahwa kita bergantung kepada Tuhan, bukankah di satu sisi yang sama kita mengaku bahwa kita tidak punya apa? Orang yang tidak mau bergantung kepada Tuhan, dia pikir dia kuat, dia pikir dia bisa melakukan sesuatu. Pada akhirnya dia tidak mengandalkan Tuhan. Orang semacam ini tidak mengenal esensi imannya. Tapi Tuhan mengajar kita, berdoalah, mintalah bahkan hal yang jasmani pun engkau harus minta kepada Tuhan. Itu pengajaran Tuhan kepada kita. Bahasa Latinnya bagus, yang saya pikir kita semua tahu. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bukan hanya doa, harus bekerja. Bukan hanya bekerja, mintalah supaya Tuhan memberkati. Bergantunglah kepadanya. Karena berkat yang dari sana lebih daripada hitung-hitungan matematika. Berkat daripada Tuhan tidak bisa terkirakan oleh pikiran kita. 1 tambah 1 sama dengan 2 bagi manusia. Tapi bagi Tuhan 1 tambah 1 bisa 10. Bisa 20, bisa 60, dan seterusnya. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan dalam konteks itu. Tetapi, ora et labora, tidak boleh kita pisahkan. Dari sini kita memaknai bahwa segala berkat datangnya daripada Allah. Datangnya daripada Allah. Walaupun kita pikir, oh ini kan karena usaha saya, maka saya mendapatkan. Kalau saya berpangku tangan tidak melakukan sesuatu, saya tidak dapat. Tapi karena saya melakukan sesuatu, saya dapat, maka saya yang berusaha. Itu yang saya katakan tadi. Pendekatan orang dunia seperti ini. Tapi saya berharap anak-anak Tuhan tidak punya model yang seperti ini. Kita percaya semua yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Bukankah itu Ayub mengaku? Sehingga ketika semua lenyap, Ayub katakan, engkau yang kasih Tuhan. Engkau yang ambil. Terpujilah namamu. Tapi kalau kita pikir, oh ini capaian saya. Oh ini saya punya milik. Ini saya yang gapai. Maka ketika semua ini hilang, apa yang akan kita lakukan? Tidak mungkin kita katakan, Tuhan terpujilah engkau. Kita akan memberontak kepada Tuhan. Kita akan menjerit. Kita akan melawan Tuhan. Kenapa Tuhan engkau melakukan ini bagi saya? Karena kita tidak kenal esensinya. Tapi Ayub dalam semua kelimpahan, dia kehilangan dalam sekejap, di dalam kehilangan yang begitu menyakitkan itu, dia katakan, terpujilah Tuhan. Itu iman, itu iman. Saya tidak katakan supaya kita kehilangan lalu kita mempunyai pengalaman iman seperti Ayub, tidak. Tapi kita harus belajar bahwa semua yang kita punya ini, jangan dipikir itu adalah capaian kita, itu adalah milik kita. Kalau kita pikir ini adalah milik kita, saudara, apa yang kita genggam, susah untuk kita lepas. Itulah prinsipnya orang dunia. Saya pernah katakan, hati-hati dengan hati manusia yang seperti ini. Ini akan menghancurkan kita. Tapi terpujilah Tuhan dalam semua keberadaan kita. Kita melihat apa yang kita punya, apa yang belum kita punya, semua datangnya daripada Allah. Ini yang diajarkan oleh Tuhan dalam doa yang diajarkan di ayat 11 ini. Dan saudara, selain semua yang kita punya adalah berkat daripada Tuhan, di dalam doa ini Tuhan bilang, berikanlah kami pada hari ini. Bukan besok, bukan lusa. Jangan berdoa sistem rapel ya. Oh minta Tuhan supaya Tuhan berkati besok, lusa, dan seterusnya. Lalu kita berdoa hari ini, Tuhan tolonglah berkatilah saya selama seminggu ini. Setelah itu tidak mau berdoa lagi. Tunggu 1 minggu berikut doa lagi. Tidak begitu. Apa makna kebergantungan kalau seperti itu? Ini bukan seperti gaji. Kalau gaji bolehlah dirapel. Tapi berdoa tidak boleh dirapel. Setiap hari harus berdoa. Jadi setiap hari seperti Tuhan katakan, berikanlah kami
pada hari ini. Give us today, bukan tomorrow, bukan next day, tapi hari ini. Minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Lalu besok tetap bilang hari ini. Lusa masih tetap dengan kata yang sama. Maksud saya dalam konteks ini, supaya kita melihat ketergantungan kepada Tuhan, bukan hanya saat-saat tertentu saja. Bukan hanya seminggu sekali kita berdoa kepada Tuhan. Setiap hari harus mempunyai kehidupan doa kepadanya. Setiap hari harus bergantung kepada Allah. Karena setiap hari juga ada tantangannya. Setiap hari juga ada kenikmatannya. Bukan hanya tantangan, tapi juga kenikmatan ada di dalamnya. Dan di dalam itu, kita di dalam semua ketidakpastian hidup ini, kita tetap berharap bergantung kepada Allah. Saudara, siapa yang tahu akan rahasia kehidupan di hari besok? Jangankan hari besok, 1 detik ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Walaupun kita bisa memprediksi, tetapi itu adalah rahasia daripada Allah. Tetapi dalam ketidaktahuan kita, dalam ketidakpastian apapun, kita mempunyai kebergantungan kepada Allah. Dan di dalam kebergantungan itu, kita punya pengharapan. Sudah ada satu istilah Latin, itu muncul dari abad-abad sebelum Masehi, itu digaungkan, dikatakan seperti ini. Dum spiro, spero. Dum spiro, spero. Selama aku bernafas, aku berharap. Selama aku bernafas, ada harapan. Selama saya bernafas, masih ada jalan yang Tuhan mau saya lewati. Jadi seperti itu. Dan iman kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan adalah juga dalam pengharapan. Bukankah itu definisi iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada dua hal. Iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan kepada Allah. Belum nyata, tapi ada iman. Itu dasar kita untuk berharap kepada Allah. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Kita mengharapkan kehidupan yang baka. Kita mengharapkan setelah meninggalkan dunia ini kita bersama-sama dengan Allah menikmati hadiratnya selama-lamanya. Itu iman. Kita belum lihat, tapi dengan iman ada kepastian, ada jaminan. Di dalam iman kita mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu membawa kita makin dekat dengan Allah kita, sumber pengharapan itu. Nah, ini penting. Yang pertama sekali lagi, kebergantungan kepada Allah. Lalu yang kedua, yang berkaitan dengan doa yang diajarkan Tuhan dalam ayat 11 ini, secukupnya dikatakan demikian. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya. Dari teks aslinya, epiousios itu mempunyai makna yang sama dengan seperlunya. Secukupnya, seperlunya sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak lebih, tidak kurang. Saudara, kitab Amsal mengajar kita tentang hikmat ini. Dia katakan, Tuhan, buatlah saya selalu cukup, supaya ketika saya kenyang, saya tidak menyangkal Engkau dan berkata, siapa Tuhan itu? Banyak orang ketika kelimpahan dia pikir, itu tadi saya katakan. Dia berusaha untuk mendapatkan itu dan dia mendapatkannya. Lalu dia tidak kenal Tuhan. Sekarang banyak orang oleh karena akalnya, oleh karena capaiannya, dia tidak peduli sama Tuhan.
Dia menjadi bahkan seorang ateis. Tidak percaya Tuhan. Siapa Tuhan itu ketika kelimpahan? Tapi Amsal juga mengajar supaya dia tidak kelaparan, sehingga ketika dia lapar, dia tidak mencuri dan mencemarkan nama Allah. Secukupnya, seperlunya, itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari burung pipit. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi itu kepada kita. Pandanglah burung-burung di udara. Lihatlah, mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan di lumbung, tapi mereka diberi makan oleh Tuhan secukupnya. Mereka tidak mungkin mati di luar kehendak Allah. Apalagi saya dan saudara sebagai makhluk yang lebih tinggi daripada burung pipit itu. Kita ada sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Tidak mungkin dia membiarkan kita seperti tidak berbapa dan tidak beribu. Dia tidak mungkin biarkan kita sebagai yatim piatu. Dia memperhatikan kita. Di awal kita sudah sama-sama belajar. Waktu kita berdoa kepada Allah kita menyebutnya sebagai Bapa kita. Sebagai Bapa kita, dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilakukan oleh bapa-bapa yang jahat. Dia Bapa yang teruji bagi kita. Tetapi dia memberikan kepada kita dan kita memohon kepadanya secukupnya. Supaya kita ketika berkelimpahan nanti tidak sombong. Dan ketika kekurangan tidak menghina Tuhan dengan perbuatan kita. Secukupnya. Jadi yang pertama dari secukupnya ini tidak lebih, tidak kurang. Tetapi selain fakta yang demikian juga bicara tentang rasa. Dan bagian yang kedua, rasa cukup itu penting. Kita perlu ada batasan, di dalam batasan itu ada rasa cukup bagi kita. Kalau tidak rasa cukup, saudara, orang kaya, dia tidak menemukan rasa cukup. Dia pengen lagi, pengen lagi. Tidak apa-apa kalau dengan cara yang baik dan mempermuliakan Tuhan dalam kekayaan. Abraham itu orang kaya loh. Orang kaya. Ayub juga tadi yang saya katakan orang kaya. Walaupun setelah itu Tuhan uji dia menjadi orang miskin dalam sekejap. Tetapi poinnya, mereka menggunakan semua itu untuk mempermuliakan Allah. Tapi yang saya maksudkan di sini, ketika tidak ada rasa cukup, dia akan terus haus, akan gelisah, akan khawatir, dan pada akhirnya membawa dia untuk mengabaikan Tuhan. Rasa cukup itu penting. Jadi perlu ada batasan. Kita perlu membuat boundaries dalam hidup kita, supaya kita tahu bahwa hidup ini memang ada batas-batas. Kita tidak perlu melewatinya. Dan untuk sampai ke situ, juga kita perlu untuk tidak perlu membandingkan diri kita dengan yang lain. Saudara, waktu kita membandingkan diri kita sama yang lain, maka di sini akan mulai muncul iri hati, ketidaktenangan, tidak tenang, lalu kemudian muncullah kegelisahan, kekhawatiran, dan nanti bisa menjadi pemicu kejahatan-kejahatan. Bukankah Habel ketika melihat Kain, ketika melihat persembahan Habel diterima, dia iri kepada Tuhan, dia iri kepada Habel, dia panas hati, dan pada akhirnya dosa mengintipnya. Nah, ini juga terjadi pada kita kalau tidak ada rasa cukup lalu kita membanding-bandingkan hidup kita dengan yang lain. Padahal berkat kita memang segitu, berkat yang lain memang segitu, dan tidak ada rasa cukup, maka membuat kita tidak tenang dalam hidup. Cukupkanlah dengan apa yang Tuhan beri. Karena pasti sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan yang tahu itu adalah Bapa kita.
Dia tidak mungkin lalai di dalamnya. Dan dia tidak mungkin juga salah memberikan berkatnya. Tidak mungkin salah alamat. Manusia seringkali salah, dan salah alamat juga. Tapi Tuhan tidak mungkin. Jadi cukupkan dengan apa yang kita punya. Tidak perlu bandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi yang orang dunia. Lihat orang dunia, oh dia kayak gitu. Ngapain bandingkan? Oh, nanti dia kalau tidak kenal Tuhan juga dia hanya senang di dunia. Sama seperti orang kaya senang di dunia. Setelah itu menghadap Tuhan menderita tanpa batas. Kita mendisiplin diri, melatih diri kita untuk nanti memasuki fase kekekalan supaya tidak kaget-kaget di sana. Nah, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Rasa cukup itu penting. Dengan itu membuat kita tidak khawatir dengan hidup ini. Dan ketika kita tidak khawatir, kita bisa lebih gampang, lebih mudah untuk menemukan jalan mempermuliakan Tuhan. Orang yang khawatir tidak melihat Tuhan ada di situ. Dan orang seperti itu menganggap Tuhan tidak tolong dia, menganggap Tuhan abai kepadanya, dan dia lebih mengutamakan dirinya, mengutamakan apa yang dia khawatirkan, bukan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cukupkan dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Ada dua hal sekali lagi dalam ayat ini yang penting untuk kita pulang dan membawa sekalian berkatnya. Yang pertama, kebergantungan kepada Allah. Yang kedua, rasa cukup dan kecukupan. Itu penting untuk kita miliki. Dua hal itu setidak-tidaknya kita pahami benar, lalu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kebergantungan kepada Allah dan rasa cukup hanya bisa terjadi saat kehidupan rohani kita beres di hadapan Tuhan. Kehidupan rohani yang beres membawa kita kepada kebergantungan kepada Allah. Dan rasa cukup yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu saudara, kehidupan rohani jangan sampai kita abaikan. Sekali lagi, kehidupan rohani membawa kita menemukan makna dan tujuan hidup yang Tuhan inginkan.